Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas latihan dari materi yang pertemuan 3 kemarin. Untuk pembahasannya masih tetap saya sajikan dalam bentuk video seperti ini karena memang barangkali nanti ada yang kurang paham atau kurang jelas karena kita tidak bisa ketemu. Kalau biasanya di kelas langsung saya akan gunakan metode konfirmasi, tapi karena kita berupa tatap maya dan nggak bisa ketemu langsung, jadi saya hadirkan video. Saya harap ini bisa membantu Anda untuk mengklarifikasi dan mengkonfirmasi jawaban Anda masing-masing, gitu ya. Langsung saja kita mulai. Untuk soal yang pertama, Anda diminta untuk membuat tabel kebenaran dan kemudian menentukan dari hasil akhirnya. Anda diminta untuk menentukan apakah kalimat tersebut merupakan suatu tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Maafkan, ini bukan kontingensi ya, kontingensi yang benar ya. Nanti silakan diralat kalimatnya masing-masing. Yang A, P dan Q, maka Q. Setelah kita cek hasilnya seperti ini, ingat kita seragamkan saja. Kalau bikin polanya nanti BBSS, BSBS untuk yang kalimat yang hanya terdiri atas dua variabel atau dua proposisi ya, kan cuma ada P sama Q saja ya. Sekali lagi ingat, kalau membuat tabel kebenaran ngitungnya bukan dari banyaknya hurufnya tapi jenis hurufnya, banyak jenis hurufnya. Jadi sini ada P sama Q berarti ada dua, maka 2 pangkat 2 ada 4 baris, 4 kemungkinan. Jadi BBSS kemudian BSBS ya. Yang pertama kerjakan yang dikurung dulu, setelah itu baru hubungkan dengan implikasi. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Ini kan P maka Q, P dan Q maka Q. Berarti bagian depannya adalah hasil konjungsi ini, kemudian bagian belakangnya adalah Q. Jadi kita melihatnya arahnya harus benar gitu ya. P dan Q maka Q berarti kita melihatnya ke kiri karena kolom ini yang depan, kolom ini yang belakang, sesuai urutan yang ada di soal. Jadi membacanya adalah B ke B, S ke S, S ke B, S ke S gitu ya. Jadi apa ke apa. Dan harus ingat sekali lagi, hukum implikasi itu selalu bernilai benar kecuali kalau yang depan benar kemudian yang belakang salah atau yang dituju itu salah. Jadi benar sama salah itu baru dia akan bernilai salah gitu. Nah yang bagian ini berarti kita melihatnya ke arahnya ke kiri. B ke B berarti benar, S ke S berarti benar juga, S ke B benar juga, S ke S juga benar menurut hukum implikasi, karena memang implikasi itu baru bernilai salah kalau yang depan benar, yang belakang salah lah. Pada posisi ini berarti yang depan adalah bagian ini, yang belakang adalah kolom Q. Jadi nilainya benar semua. Karena semuanya benar, maka kita simpulkan formula di atas, formula ini maksudnya merupakan suatu tautologi gitu. Benar semua tautologi, salah semua kontradiksi kalau campuran kontingensi ya. Sekali lagi. Oke. Sekarang ini P maka P atau Q. Nah, yang belakang kan kurung, berarti yang kurung kita kerjakan dulu. Setelah sudah dikerjakan, barulah kita akan mengarahkan implikasinya. Ingat, nah yang ini yang depan P, yang belakang adalah si tim ini. Berarti kita melihatnya kolom yang pertama dengan kolom yang ketiga ini. Nah, di kolom yang pertama ini jadi bagian depan, yang kolom ketiga ini jadi bagian belakang. Kalau khawatir salah ketika ngerjakan, bagian Q ini kan sudah kelewat kan. Nah, bagian Q ini ditutup aja sama bolpen atau sama pensil. Kalau saya dulu gitu. Jadi ditutup biar nggak kelihatan. Terus saya arahkan kursornya depan mana belakang mana. Nah, ini kan berarti B ke B gitu bacanya. Jadi ini dari kiri ke kanan, beda sama nomor 1 tadi. B ke B benar, B ke B benar lagi, salah ke benar, benar, salah ke salah tetap benar. Jadi kesimpulannya ternyata formula di atas masih juga merupakan suatu tautologi gitu. Untuk yang nomor C, karena cuma ada satu proposisi berarti cuma langsung BS gitu aja sudah. Kemudian di sini ada negasi P, berarti kita perlu kolom negasi P, negasi dari P S B. Sehingga digabungkan dengan hukum biimplikasi, benar salah itu bernilai salah, salah benar bernilai salah. Jadi formula di atas merupakan suatu kontradiksi karena semuanya salah. Sudah. Yang bagian D kita temukan caranya sama, Anda tinggal mengerjakan dulu. Ini kalau saya begini mengerjakannya ya. Di sini ada berapa variabel?
P sama Q, oh ada 2, berarti langsung nyiapin 4 baris, set 4 baris, langsung diisi tuh BBSS, BSBS. Jadi 2 kolom 4 baris ini udah disiapin dulu. Setelah itu kita lihat di sini, seret, kita butuh apa lagi yang pakai negasi. Oh ada negasi P, berarti saya tambah kolom negasi P, SSBB. Selesai. Oh ada negasi Q, berarti kita butuh kolom negasi Q, masukkan negasi dari Q, berarti SB, SB kebalikannya, kan gitu. Selanjutnya udah beres nih, tinggal kerjain yang ada di dalam kurung yang paling kecil, yaitu Q konjungsi negasi Q. Nah, Q konjungsi negasi Q berarti yang dilihat kolom 2 sama kolom 4. Karena hukumnya konjungsi, maka hasilnya semuanya menjadi salah, karena mengandung salah. Ingat, konjungsi harus dua-duanya benar, baru dia akan bernilai benar. Kemudian kerjakan dari kolom kurung yang paling kecil selanjutnya. Ada ini, negasi P maka bla bla bla. Lah ini kan implikasinya kan di sini. Berarti kita akan melihat kolom yang ketiga dengan kolom yang kelima. Yang jadi bagian depan adalah kolom ketiga, yang jadi bagian belakang adalah kolom kelima, berarti arahnya ke kanan. Kita bacanya berarti gini, S ke S, benar. S ke S lagi, benar. Nah yang ini, B ke S. Nah menurut hukum implikasi, salah kan? Berarti salah. Yang terakhir juga B ke S, salah. Jadi hasilnya BBSS untuk yang bagian ini. Selanjutnya, yang paling luar adalah P maka bla 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 semua ini. Berarti kita lihat kolom pertama dan kolom yang ini. Nah, sudah, tinggal kita hubungkan B ke B, B, B ke B, B lagi, S ke S, benar. S ke S, benar lagi. Berarti dia adalah suatu tautologi. Caranya seperti itu kira-kira ya. Ini untuk yang E. Duh, ini kok A? Salah ya. Harusnya E dong ini. Maaf ya, salah ketik kali ya. Gitu ya. Jadi diurutkan dan seterusnya. Sama untuk yang E juga demikian. Tapi untuk yang E ternyata ada satu aja yang tidak pas. Ternyata yang memunculkan hasil salah. Berarti kita simpulkan dia adalah suatu kontingensi. Jadi bukan tautologi, bukan juga kontradiksi. Dia adalah suatu tautologi. Nanti dicek sama tabelnya masing-masing ya. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 saya berikan 3 proposisi berikut. P, Q, sama R sudah ditentukan. Silahkan nyatakan proposisi majemuk berikut dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi dalam bentuk kalimat gitu ya. Negasi P maka negasi R. Ini negasi P maka negasi R. Nah, berarti kan penghubung utamanya hanya implikasi. Berarti tinggal kita pasang. Jika, terus maka. Anda boleh bikin bentuk yang lain ya, kayak yang saya contohkan itu kan ada banyak sekali tuh. Nah itu boleh dipakai semua tuh, banyak, ada cara mentranslate-nya itu ada banyak macam. Saya ambil yang paling gampang, selama sudah tersedia tidak ada pertentangan kata ya cukup pakai yang jika maka saja gitu ya. Nah ini yang pertama, negasi P berarti saya tidak menyelesaikan ujian akhir. Negasi R, saya tidak memperoleh ijazah. Kalau digabung pakai implikasi, jika saya tidak menyelesaikan ujian akhir maka saya tidak memperoleh ijazah gitu. Selanjutnya yang B, negasi P maka dalam kurung Q dan R. Hati-hati, ini kan yang belakang dianggap satu tim, bolehlah kita pisah dengan tanda koma. Proposisi utamanya P, Q, sama R, kita tinggal pasang. Jika saya tidak menyelesaikan ujian akhir, ini kan negasi P ya, maka, nah yang belakang kan tim, ini nih kan konjungsi. Anda boleh pakai kata dan selama dia katanya tidak ambigu. Di sini saya menggunakan saya menyelesaikan kuliah sekaligus memperoleh ijazah gitu. Kenapa? Karena saya ingin menghilangkan kata saya yang ada di sini gitu, supaya nggak double-double gitu. Nanti kalau saya bikin kalimat maka saya menyelesaikan kuliah dan saya memperoleh ijazah, ya boleh juga, terserah gitu. Masih selama maknanya masih pas, nggak rancu gitu ya. Saya pakai kata sekaligus kan sama maknanya, konjungsi juga ya. Anda boleh pakai dan. Kemudian untuk yang ini P maka Q. Nah, P maka Q yang belakang, Q maka R, penghubungnya implikasi juga. Nah, karena semua pakai implikasi, kalau Anda pakai jika maka semuanya, nanti numpuk-numpuk semua. Jika saya menyelesaikan ujian akhir, maka saya gimana?
jika saya menyelesaikan ujian akhir maka saya menyelesaikan kuliah, jika saya dan seterusnya, semuanya jika. Jadi kalau semuanya kita pakai jika maka nanti akan beribet gitu. Masa yang depan gini nanti jika ini kan jika yang depan kan ada implikasi di tengah tuh, ini implikasi lagi, berarti double. Jika saya menyelesaikan ujian akhir maka saya memperoleh ijazah, maka jika saya menyelesaikan kuliah maka saya terus double kan nggak enak didengar gitu ya, secara ini kan nggak efisien juga secara bahasa. Maka kita boleh pakai translate yang lainnya gitu. Maka kemarin yang list sekian banyak itu boleh dipakai semuanya gitu ya. Yang paling sering ya memang jika maka, kemudian ini mengakibatkan, ini juga boleh gitu ya. Nanti kita cek yang lainnya. Saya pakai penghubung utama yang di tengah ini, saya pakai jika maka, tapi untuk yang kecil-kecil di dalam saya pakai kata mengakibatkan supaya beda gitu ya. Jadi saya ganti kalimatnya, jika menyelesaikan ujian akhir mengakibatkan saya menyelesaikan kuliah, maka menyelesaikan kuliah mengakibatkan saya memperoleh ijazah gitu. Jadi sayanya saya pasang di sini, karena kalau saya pasang di depan kok kayak nggak enak ya. Jika saya menyelesaikan ujian akhir, ya sama aja sih, enak ya, bisa juga. Jika saya menyelesaikan ujian akhir mengakibatkan saya menyelesaikan kuliah, maka saya menyelesaikan kuliah mengakibatkan memperoleh ijazah. Ini boleh juga sih, kalau mau dua-duanya dipasang saya juga boleh. Saya hilangkan karena efisiensi aja, efisiensi. Nah, skill ini nanti akan terus kita asah sambil seiring jalan. Jadi nanti goalnya adalah kita bisa bikin kalimat itu seenak mungkin, semengalir mungkin, seefektif mungkin. Jadi nggak ada kata yang berlebihan atau ngomongnya bertele-tele gitu. Kita semua masih proses, masih jalan. Saya pun juga masih latihan ya. Sederhananya ya di soal-soal seperti ini gitu. Tuh, kemudian nomor 3, diberikan proposisi juga, garis M dan N terletak di bidang yang sama, M dan S sejajar, M dan N tidak berpotongan. Hati-hati, ini proposisinya sudah mengandung kata tidak. Jadi kalau ada negasi, tidaknya malah jadi hilang gitu ya. Hati-hati, perhatikan setiap detail soal. Aduh, sorry, saya agak batuk. Nyatakan proposisi majmuk berikut dalam bentuk simbolik. Nah, jika garis M dan N sejajar, maka mereka tidak berpotongan. Jelas ya, ini M dan N sejajar, mereka tidak berpotongan. Jika, maka berarti implikasi biasa. Oke, lanjut untuk nomor 2. Garis M dan N berpotongan, kecuali jika mereka sejajar. Nah, bentuk ini kita harus hati-hati karena ada banyak sekali kan terjemahannya. Nah, salah satunya adalah menggunakan kata kecuali, menggunakan terjemahan kecuali jika. Jadi di sini saya tuliskan, ingat bahwa di salah satu translate yang saya kasih, P maka Q dapat diterjemahkan sebagai Q kecuali jika tidak P. Jadi ada banyak cara membaca. P maka Q ini, P-nya itu kan syarat cukup, Q-nya ini berkedudukan sebagai syarat perlu. Jadi sebelum muncul Q, perlu muncul P dulu gitu. Salah satu akibat dari hukum ini, maka terjemahannya berbunyi Q kecuali jika tidak P. Q kecuali jika tidak P. Kalau kita amati, Anda bisa melihat bahwa ini Q persis ini, Q ini ditaruh di depan. Padahal yang disimboliknya kan di belakang. Tapi ketika disusun kalimat, Q-nya ada di depan. Disambung dengan kata kecuali jika, kemudian P-nya ditaruh di belakang tapi ada kata tidaknya gitu. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, sekarang coba kita analisis dari kalimat ini. Berarti yang depan ini semua, yang depan ini nanti akan ada di belakang. Dan yang belakang ini semuanya akan ada di depan. Anda bisa lurusin ini nih. Dilurusin dengan bentuk ini. Coba gini ya. Jadi kecuali jikanya ini dilingkarin, kan sama persis nih sama ini. Yang depan ini semuanya kan Q. Nah, anggapnya Q. Maksudnya nanti jadi bagian belakang gitu ya. Nah, di sini kan simboliknya untuk M dan N. Di sini kan R ini kan yang berpotong ini kan R ini kan. Tapi R itu berisi kalimat garis M dan N tidak berpotongan. Berarti kalau kalimat garis M dan N berpotongan, itu kan terjemahnya berarti adalah negasi dari R. Lah karena negasi R ini tempatnya ada di depan, menurut hukum ini nanti ketika diubah ke dalam bentuk simbolik, dalam bentuk kalimat tapi simbolik penulisannya, maka dia menempati posisi yang di belakang. Belakangnya tanda panah kayak gini. Q ini kan di belakang tanda panah. Nah, ini kan
dia kan negasi R, ini taruh di belakang. Jadi yang belakang negasi R, sini implikasi. Tinggal memasang yang bagian depan. Nah, kalau di sini ini kalimatnya di sini kalau di depan ini P, maka di sini tulisannya tidak P. Kebalikan gitu kan. Nah, di sini kecuali jikanya sudah berubah jadi ini ya, sudah berubah jadi implikasi. Kemudian di sini mereka sejajar lah. Kalimat yang berhubungan dengan sejajar kan ada di sini kan. Nah, ini kan untuk simbolik yang ki. Tapi karena sini P, di sini diisi tidak, di sini kan harusnya ada kata tidaknya toh. Mereka tidak sejajar gitu. Tapi karena nggak ada kata tidaknya, berarti negasinya ditaruh mana? Negasinya ditaruh di sini gitu. Andaikan di sini tadi sudah ada kata kecuali jika mereka tidak sejajar, maka langsung di sininya adalah ki. Tapi karena nggak ada kata tidaknya, sedangkan di sini ini berlawanan sifatnya, sini P, sininya tidak P, karena di sini cuma sejajar, berarti negasinya dikasihkan di sini. Sehingga bentuk proposisinya, bentuk simboliknya negasi ki, maka negasi R gitu. Ini kita harus agak hati-hati untuk soal-soal di buku-buku yang berbahasa Inggris, bukunya Moras, bukunya macam-macam. Mereka kadang sering menggunakan bentuk ini gitu ya. Next, yang C, garis M dan N tidak berpotongan, tetapi mereka tidak sejajar. Tidak berpotongan itu R, tetapi itu bisa disimbolkan dengan dan, sehingga di sini kita pakai konjungsi, mereka tidak sejajar berarti negasi ki. D, pernyataan garis M dan N sejajar adalah lebih kuat dari pernyataan garis M dan N tidak berpotongan. Nah, ini Anda bisa cek yang di translate kemarin. Pernyataan yang lebih kuat itu posisinya di depan, yang lebih lemah di belakang, sehingga jadilah kalimat ini bentuk simboliknya adalah ki maka R. Sudah, gitu aja. E, dalam rangka garis M dan N tidak berpotongan mengakibatkan garis M dan N sejajar, koma, ini merupakan syarat perlu bahwa garis M dan N terletak pada bidang yang sama. Dalam rangka, kata dalam rangka di depan ini hanya sekedar tambahan yang mengantarkan kita untuk kalimat garis M dan N tidak berpotongan mengakibatkan garis M dan N sejajar. Berarti sebenarnya di sini ini ada 3 klausa utama. Klausa utamanya ini yang pertama, M dan N tidak berpotongan. Kemudian ini garis M dan N sejajar. Nah, berarti kan terhubung dengan kata mengakibatkan toh. Ini sudah berupa suatu implikasi sendiri. Karena dipisah oleh tanda koma, berarti yang kalimat depan ini dia satu grup, satu tim, satu kelompok. Jadi kalau saya tulis dalam bentuk implikasi, ini M dan N tidak berpotongan kan R, mengakibatkan itu implikasi, maka M dan N sejajar ki, berarti yang depan ini dalam kurung R maka ki, kalimat yang depan ini. Tapi harus hati-hati, karena dilanjutkan dengan kata ini merupakan syarat perlu. Ini itu yang mana? Ini, kata ini tadi kan merujuk pada sesuatu yang sudah diterangkan sebelumnya kan. Berarti kata ini di sini ini sebenarnya merujuk pada kalimat yang depan ini semua. Ini merupakan syarat perlu bahwa, nah, berarti yang menjadi syarat perlu itu sebenarnya kalimat depan apa yang belakang ini? Yang depan, karena ini menunjukkan kata kalimat yang depan tadi itu. Jadi kalimat yang depan ini semuanya adalah merupakan syarat perlu untuk kalimat garis M dan N terletak pada bidang yang sama. Nah, dalam hukum implikasi, yang depan itu syarat cukup, yang belakang adalah syarat perlu. Berarti karena ini tadi yang syarat perlu itu menjelaskan kalimat yang depan, maka kalimat yang depan yang satu tim ini tadi akan menempati posisi yang di belakang karena dia adalah syarat perlu gitu. Jadi R maka ki, dalam kurung, dikasih kurung karena satu tim. Ya, yang belakang garis M dan N terletak pada bidang yang sama, ini menempati posisi depan karena dia bukan syarat perlu gitu. Hati-hati ya, ada banyak trik dalam kalimat seperti ini. Ini saya contohkan Anda yang sederhana karena besok nanti di teorema-teorema yang di semester-semester ke depan nanti akan Anda temui banyak bentuk kalimat-kalimat yang justru semakin berbolak-balik gitu, ngotak-atik gitu. Kalau kita latihan dari sekarang, dari kalimat-kalimat yang simpel seperti ini, saya harap akan bisa membantu ke depannya gitu ya. F, garis M dan N berpotongan kecuali jika
mereka sejajar atau tidak terletak pada bidang yang sama. Kata kecuali jika sama seperti contoh yang B tadi ya, hati-hati. Kecuali jikanya kalau perlu dikurung, di garis bawahi. Jadi diingat-ingat dia sebagai pemisah. Oh, ini kecuali jika. Berarti kalimat yang depan ini nanti akan ada di belakang. Gitu. Sekali lagi di sini kalimat depan garis M dan N berpotongan. Berarti garis M dan N berpotongan itu simboliknya negasi R dan dia ini akan menempati yang di belakang. Sudah. Terus kecuali jika berarti pemisahnya ini sudah. Terus yang kalimat ini mereka sejajar atau tidak terletak pada bidang yang sama. Mereka sejajar atau tidak terletak pada bidang yang sama. Hukumnya di sini adalah konjungsi. Di sini sejajar itu ki, tidak terletak pada bidang yang sama adalah negasi p, dikurung. Kemudian tambahi dengan negasi untuk menggantikan si kata ini tadi. Tidak ini tadi. Ini kan negasi ki aja toh. Nah, karena di sini ini yang F ini dia di sini ini bentuknya tim, kalimat majemuk, berarti di sini negasinya ada di depan, dikurung. Gitu ya. Ingat P, maka ki dapat diterjemahkan sebagai ki kecuali jika tidak P. Gitu. Nah, yang G ini harus hati-hati. Saya kayaknya perlu memberikan tambahan ini karena mungkin kemarin tidak tercantum ya. Saya kok lupa ya ini tercantum atau tidak ya. Saya screenshotkan dari yang lain. Terbaca ya ini kok panahnya ikut. Sudahlah, tidak apa-apa. Salah satu garis M dan N sejajar atau garis M dan N berpotongan, tetapi tidak keduanya. Ini kalau ada tambahan tetapi tidak keduanya, ini sebenarnya mengarahnya ke biimplikasi gitu, tapi pakai negasi gitu. Jadi ini salah satu bentuk tambahan beberapa yang kemarin mungkin di materi tidak saya selipkan, saya tambahkan di sini ya. Saya tambahkan di sini. P tetapi tidak ki seperti ini. P kecuali jika ki itu berarti seperti ini, tambahan ya. P atau ki tetapi tidak keduanya itu negasi dari biimplikasi. Gitu. P atau ki atau keduanya itu simbolnya seperti ini, tambahannya. Jadi kalimat ini kalau kita terjemahkan mengikuti pola yang B ini. Pola yang B ya. Garis M dan N sejajar itu kan ki, M dan N berpotongan itu negasi R, tapi tidak keduanya berarti hukumnya pakai yang seperti ini, tambahan ya. Kira-kira seperti itu. Nomor 4, nyatakan proposisi dalam bentuk simbolik, kemudian tentukan nilai kebenarannya. Itu ya, sama yang kayak yang kemarin ya, kita uraikan klausanya, dipasang dalam bentuk tabel, yang depan bernilai benar, yang belakang salah. Menurut hukum implikasi, nilainya salah. Yang B ada dua kalimat, 0 adalah bilangan genap, 0 adalah bilangan netral. 0 termasuk genap itu benar. Jadi 0 itu masuknya golongan genap. Kalau jadi dalam konteks genap ganjil, 0 itu masuk kategori genap. Tapi kalau dalam konteks negatif positif, 0 itu kedudukannya netral. Jadi nggak ikut positif, nggak ikut negatif. Tapi kalau dalam konteks genap dan ganjil, 0 ikut grup genap. Gitu ya, hati-hati. Nanti diterangin juga di teori bilangan, pasti sudah kayaknya mungkin. Di materi teori bilangan ada tuh. Ini jadi bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang C, jika rumus luas persegi panjang memiliki, ini yang di soal yang saya kasihkan ke Anda itu memiliki sisi M gitu ya, itu kurang kalimat, kurang sedikit, harusnya ditambahi kata panjang. Memiliki panjang sisi M dan seterusnya. Ini benar, kemudian ini benar. Rumus luas persegi panjang dengan panjang P dan lebar L adalah P kali L, itu benar juga. Rumus luas penemukan balok adalah jumlah luas 2 persegi ditambah luas 4 persegi panjang. Ini salah menurut saya, karena belum tentu baloknya itu terdiri atas 2 persegi dan 4 persegi panjang. Bisa jadi kan semuanya bentuknya persegi panjang, tidak masalah gitu. Jadi kita harus hati-hati ya, tinggal dipasang. Saya yang kayak gini-gini harus hati-hati. Ini skill, selain skill logikanya harus paham, skill matematikanya juga harus paham gitu, yang materi lawas SMA, SMP gitu ya. D, sin, karena sin X untuk sebarang X di kuadran 2 bernilai positif mengakibatkan sin dan seterusnya. Implikasi ya, jelas karena mengakibatkan. Ini harusnya iya, sini ini. Ada dua klausa.
yang depan benar, yang belakang juga benar. Ini tidak benar bahwa koma berarti gimana ini? Oh, salah ya, yang E ya. Oke, yang E ini salah guys, maaf ya. Yang E salah. Tidak benar bahwa berarti negasi ya, negasi sebentar, biar negasi. Kemudian sin min x jika dan hanya jika dan hanya jika itu berarti biimplikasi ya, biimplikasi. Cos negasi x kok negasi, ya ampun, cos min x sama dengan min cos x, karena negasi jadi sering ngomong negasi. Yang depan ini nilainya adalah salah, yang belakang nilainya adalah benar. Jadi cos min x itu sama dengan min cos x, itu benar. Tapi kalau sin itu dia bernilai salah. Sehingga dalam bentuk notasi simbolik salah ya, ini diganti ya. Coba nanti diganti kertasnya sendiri. Negasi dalam kurung P biimplikasi Q. Negasi dalam kurung P biimplikasi Q. Kemudian P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar. Kemudian ini harusnya isinya biimplikasi ya, P biimplikasi Q. P biimplikasi Q, kalau S sama B berarti nilainya adalah salah. Kemudian yang terakhir negasi dari dalam kurung P maka Q, negasi dalam kurung P biimplikasi Q, karena di sininya tadi dia bernilai salah, maka dia di sini bernilai benar. Kesimpulan akhirnya harusnya dia bernilai benar. Gitu ya. Nih, berarti kesalahan nomor E silakan dibenerin sesuai penjelasan saya yang barusan. Kira-kira seperti itu pembahasan materinya. Semoga bisa membantu Anda memahami materi ini dan menjadi bekal untuk kuis minggu depan. Gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.